Oke, Pak. Oke, silakan semuanya. Silakan semuanya. Oke, biar pesan kita rapi dan dilangkah ke samping kiri. Jalan. Oke, sekali lagi sudah siap, gerak. Lancang kanan, gerak. Perhatikan ke depan. Lagi-lagi perempuan yang belakang. Gerak, gerak. Lurunya. Siap, gerak. Ini ketemu. Oke, lurunya hadapi, gerak. Sambil dirapikan. Jangan pecah situ. Oke. Ada kanan, gerak. Oke, kita lanjutkan untuk literasi. Oke, selamat pagi anak kami. SMP Negeri Kepagaran. Beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan inovatif, serta berkebudayaan global. Yes, yes, yes. Oke. Terima kasih buat kami. Dari semangatmu, dari motivasi dan volume suaramu, Bapak menilai kamu sudah siap menerima proses pembelajaran pada pagi hari ini, ya? Semua sehat kan? Sehat. Nah, kita masuk kepada pokok bahasan yaitu bab 4, keberagaman suku yang ada di Indonesia. Apa? Keberagaman suku yang ada di Indonesia. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Maha Kuasa, karena dengan ridhonya lah kita bisa bertumbuh di sekolah kita ini. Nah, untuk itu adik kami untuk satu orang maju depan memimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berkati guru yang mengajari kami, berikan kepada guru kami kebijaksanaan agar bisa mendidik kami anak-anaknya dengan baik. Bapa yang baik, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih buat kami yang memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, sekarang Bapak mengecek kehadirannya, ya. Atalia, Hadir Pak. Caca, Christian, Eka, Endang, Elia, Hadir Pak. Esther, Hadir Pak. Dewi, Gracia, Intan, Hadir Pak. hadir, Jocelyn, Hadir Pak. Kesria, Hadir Pak. Lamria, Hadir Pak. Lomo, Hadir Pak. Maharani, Hadir Pak. Marco, Hadir Pak. Marta, Hadir Pak. Mesito, Hadir Pak. Nindi, Hadir Pak. Noralia, Kanata, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Rafael, Hadir Pak. Raipan, Rifka, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak.
Rotua, Hadir Pak. Tumiris, Hadir Pak. Santa, Hadir Pak. Tepani, Hadir Pak. Tasya. Hadir Pak. Oke, semua hadir ya? Oke, semua hadir, langsung semangat ya. Nah, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran pada pekan ini, untuk menumbuhkan semangat daripada adik kami, kita terlebih dulu menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Nah, lagu dari Sabang sampai Merauke ini ciptaan siapa? Siapa ya? Iya, Ersun. Oke, salah satu dari kami untuk memimpin ke depan. Siapa yang mau? Ayo. Oke. Dari Sabang sampai Merauke. Tangannya sekali. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih aplaus buat kamu yang angkat. Oke. Nah, pada pekan ini, apakah yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita? Nah, tujuan pembelajaran kita ada di situ Bapak tayangkan, yaitu ada di kami mampu mengidentifikasikan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Yang kedua, tujuan daripada pembelajaran kita adalah mampu menganalisis dampak keberagaman suku yang ada di Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran pada pekan ini. Nah, untuk memberikan atau menurut kamu, Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik, ya, penyemangat. Ya, yang pertama, ada berapa suku yang berada di sekitarmu? Pasti berbeda di lingkungan kita ya. Berarti tergantung di berapa suku yang ada di lingkungan sekolah kita, ada di lingkungan sekitarmu. Sampai bisa. Oke, 4, ya. Berarti ada 4 suku yang ada di sekitar dia. Suku apa saja itu? Sampai bisa menjawab. Oke, dan dia Suku Batak Toba, suku Karo, suku Melayu, ini ya. Oke, ada 4 ya. Nah, kita berbicara suku. Apa pengertian suku itu? Ya, Jasim. Suku adalah suatu golongan dari satu bangsa yang besar. Oke, suatu golongan suku yang besar. Nah, untuk itu, biar lebih jelasnya, ini ada Bapak buat di sini videonya ya. Perhatikan. Ya, perhatikan. Ya. Perhatikan ini. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Malaysia Family. Kali ini kita akan mengenal beberapa suku yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, adik-adik jangan lupa ya, catatan pembelajarannya agar adik-adik bisa menonton video terbaru dari Malaysia Family. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada 2010 lalu ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan unik. Meskipun demikian, ragam suku tersebut memperkaya Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar. Di populasi paling banyak adalah suku Jawa. Nah, selanjutnya yuk kita kenali 15 suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan mengenal macam suku di Pulau Jawa. Macam suku di Indonesia yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku besar yang ada di Indonesia, yang mana berasal dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Orang Jawa begitu terkenal dengan aksen mendoknya saat berbicara,
dan hal tersebut sulit untuk dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Kedua, ada suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, suku Sunda juga dikenal sebagai suku terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah suku Jawa. Suku Sunda juga dikenal dengan alat musik yang dimilikinya yang dikenal dengan nama angklung. Selanjutnya ada suku Betawi. Macam suku di Indonesia berikutnya adalah suku Betawi. Betawi adalah salah satu suku yang berada di kawasan DKI Jakarta. Selain daripada suku Sunda dan juga Jawa, suku Betawi dikenal dengan ondel-ondelnya yang sangat populer. Keempat ada suku Madura. Suku Madura dikenal sebagai macam-macam suku di Indonesia yang menghuni kawasan Jawa Timur. Namun selain suku Madura, ada pula suku lainnya seperti suku Osing ataupun Tengger. Untuk suku Madura ini sendiri dikenal sebagai etnis yang memiliki populasi cukup besar. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Kalimantan, yaitu suku Banjar. Banjar adalah salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar dikenal dengan jumlah penduduknya yang mencapai angka 4,1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta jiwa yang tinggal di kawasan Kalimantan Selatan, sedangkan sisa lainnya berada di perantauan. Selanjutnya ada suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu macam suku yang berasal dari Kalimantan. Namun, selain suku Dayak, Kalimantan Barat juga dikenal dengan beragam jenis suku bangsa lainnya. Sementara itu, untuk suku Dayak dikenal sebagai suku bangsa yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Suku Dayak juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Beragam ilmu spiritual menjadi ciri khas dari adat kebiasaan suku tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Sumatera. Pertama, suku Minangkabau. Suku Minangkabau adalah suku yang tinggal di kawasan Provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau sering pula disebut sebagai suku Minang, yang mana memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Selanjutnya ada suku Melayu. Suku Melayu dikenal sebagai salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Bangka Belitung, selain daripada suku-suku lainnya. Sementara itu, suku Melayu memiliki nama yang berasal dari Kerajaan Malaya, yang mana kerajaan tersebut dikenal sebagai salah satu kerajaan di kawasan tersebut, lebih tepatnya sekitar Sungai Batanghari. Berikutnya ada suku Batak. Suku Batak adalah macam suku yang berasal dari kawasan Sumatera Utara. Beberapa suku bangsa yang termasuk atau dikategorikan sebagai Batak adalah Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Tangkola, serta Batak Mandailing. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi, kita mengenal suku Makassar. Suku Makassar dikenal sebagai etnis Melayu yang berada di kawasan pesisir selatan dari Pulau Sulawesi. Karena itulah lidah dari orang Makassar seringkali menyebutnya dengan kata Mangkasaran, yang berarti bahwa mereka memiliki sifat terbuka. Suku Bugis. Suku Bugis adalah macam suku yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat beberapa suku lainnya, seperti halnya suku Toraja, suku Mandar, suku Sadan, dan suku Makassar. Suku Bugis dikenal sebagai golongan dari suku Melayu Deutero, yang mana suku tersebut masuk ke Nusantara setelah terjadinya proses dari gelombang migrasi pertama yang terjadi di daratan Asia atau tepatnya di kawasan Yunan. Berikutnya kita akan mengenal macam suku di Bali dan Nusa Tenggara. Pertama ada suku Bali. Suku Bali sesuai dengan nama yang dimilikinya, macam suku ini menghuni Provinsi Bali dan berbeda, yaitu suku Bali Aga serta Bali Majapahit. Berikutnya suku Sasak. Suku Sasak adalah salah satu macam suku yang berada di kawasan Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak dikenal dengan nama yang berasal dari kata saksa. Kata saksa itu tadi memiliki arti sampan. Kemudian ada suku Flores. Suku bangsa Flores adalah percampuran etnis antara Melayu, Galicia, dan Portugis. Dikarenakan lokasi yang berdekatan dengan Timor,
yang pernah menjadi koloni Portugis. Karenanya interaksi dengan kebudayaan Portugis pernah terjadi dalam kebudayaan Flores, baik lewat genetika, agama, dan kebiasaan. Selanjutnya, macam suku di Maluku dan Papua. Suku Buru. Suku ini sebagian besar tinggal di Pulau Buru. Selain sebagai suku Buru, mereka juga sering menyebut dirinya sebagai Jogfuka ataupun Gegemilia. Julukan tersebut mempunyai makna dan arti tertentu, yaitu orang dunia ataupun orang tanah. Nah, yang terakhir ada suku Asmat. Salah satu suku di Indonesia selanjutnya yaitu suku Asmat, yang dikenal sebagai suku yang ahli dan pintar dalam berburu di hutan. Kehidupan suku Asmat pasti jauh dari jangkauan luar. Populasi suku Asmat terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman. Walaupun terlihat sama, ternyata kedua populasi suku Asmat memiliki cara hidup, dialek, dan struktur sosial yang berbeda. Nah, itu tadi beberapa suku besar yang ada di Indonesia ya, jadi masih banyak sekali suku bangsa di Indonesia ini. Dengan begitu, beragamnya bangsa Indonesia yang disematkan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walau berbeda kita tetap satu juga, yaitu bangsa Indonesia. Sampai di sini dulu video kali ini ya adik-adik. Jangan lupa tetap. Oke, itulah suku yang ada di Indonesia. Dengan suku bangsa. Berarti suku bangsa itu apa itu? Oke, Marta. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas budaya. Kuat. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas budaya. Oke. Berarti apa yang membedakan suku yang satu dengan suku yang lain? Dari video tadi bisa kamu ambil yang membedakan suku yang satu dengan suku yang lain. Di sini cara berbicara, yang lain cara ya, pakaian adat, bisa kita katakan pakaian adatnya dari kelompok ini bersosialisasi, bisa kita katakan pakaian adatnya, alat tradisionalnya, dan bahasa yang mereka pakai itu bahasa daerah. Tapi bahasa kita kan bahasa Indonesia, tapi kan bahasa nomor 1 ya. Oke. Nah, pada semester 1 kita telah membentuk sebuah kelompok, yaitu dengan siswa kemampuan dan minatmu. Yang ada kita bentuk dengan 3 kelompok grup visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, untuk itu nanti kami sekarang bentuk kelompok dengan rap. Ayo. Yang kelompok visual masuk ke kelompok visual, yang kinestetik masuk ke kinestetik, dan auditorial masuk ke auditorial. Oke, yang bagus, yang kelompok ini maju kanan. Cepat. Panik. Maju. Panik. Oke, kelompok visual. Oke, sini kita panggil jamu. Sini silakan lu. Ini untuk kelompok visual. Amati gambar yang ada di lembar penjamin. Tadi kalau kau perhatikan video itu sudah bisa kau jawabin. Gambar yang pertama, asal daerah dari Betawi. Yang kedua, Sunda atau Jawa Barat. Yang ketiga, Jawa Tengah. 4, Minangkabau. 5, Melayu atau Riau. 6, Papua
kedua 7 Kalimantan, 8 Madura, 9 Yogyakarta, dan 10 Bali. Oke, itulah kali hasil diskusi dari kelompok Visual. Oke, ada pertanyaan kepada kelompok visual? Tidak. Pas. Dan kelompok estetik? Hah? Tidak ada? Pas. Oke, kita kasih plus buat Ani. Untuk kelompok estetik, depan, ayo, untuk pertanyaan sekarangnya. Oke, perhatikan, dengarkan hasil dari diskusi kelompok estetik. Ayo. Atau kamu? Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu artinya keberagaman suku Indonesia. Kami mendapatkan dua dampak. Yang pertama, dampak positif. Keberagaman yang terjadi di Indonesia berdampak positif, di mana bisa menyembuhkan kebersamaan dengan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Karena keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan kewarganegaraan, sehingga Indonesia menggunakan semboyan bineka tunggal ika. Yang kedua, dampak negatif. Dengan keberagaman dapat menyebabkan tidak perpecahan bangsa apabila kita saling menganggap suku kita paling benar dan tidak menghargai suku lain. Oke, katanya dalam keberadaan itu memiliki dua dampak positif dan dampak negatif. Oke, ada pertanyaan buat kelompok estetik? Oke. Nah, berarti dalam keberagaman itu bisa kita jadikan keberagaman yang terjadi di Indonesia adalah menjadi suatu kekayaan atau keunikan daripada bangsa Indonesia. Nah, dampak positifnya bisa menarik mancanegara, menarik orang bangsa lain untuk tertarik datang ke Indonesia. Dampak negatifnya bisa menjadi suatu pemecah apabila kita tidak saling menghargai antara yang satu dengan yang lain, atau tidak menghargai perbedaan yang ada. Oke, kita kasih buat. Oke, yang terakhir kelompok. Oke, bisa di situ tempatnya. Ayo, kantoran, dibacakan. Kami dari kelompok editorial akan memaparkan hasil diskusi, yaitu tentang suku dan asal daerah. Satu, dari Pulau Jawa, suku Jawa. Asal daerah, Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Dua, suku Sunda. Asal daerah, Jawa Barat. Tiga, suku Betawi. Asal daerah, DKI Jakarta. Empat, suku Madura. Asal daerah, Jawa Timur. Dari Pulau Kalimantan, suku Banjar dari Kalimantan Selatan, Dayak dari Kalimantan Barat. Dari Pulau Sumatera, suku Minangkabau dari Sumatera Barat, suku Melayu dari Bangka Belitung, suku Batak dari Sumatera Utara. Seterusnya Pulau Sulawesi, suku Makassar dari pesisir selatan, suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya Bali dan Nusa Tenggara, yaitu suku Bali dari Pulau Bali, suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat, suku Flores dari Melayu, dan campuran dari Melanesia dan Portugis. Oke, itu hasil dari diskusi kelompok. Iya. Nah, dari proses pembelajaran kita yang terjadi pada saat ini, bagaimana prosesnya yang terjadi ya? Apakah menyenangkan? Ya. Oke, dari siapa dulu dari adik kami dalam satu kesimpulan dari proses ini? Nora Lia, bisa? Dalam pembelajaran Berdiri. dalam pembelajaran ini kami mudah untuk memahami keberagaman suku dan juga kami dapat bekerjasama satu sama lain untuk mempererat ikatan persaudaraan atau pertemuan. Oke. Tangan. Dari pembelajaran ini kita dapat memahami antara suku atau bangsa-bangsa yang lain agar semakin terlihat keberagaman dan juga persaudaraan. Oke.
Nah, berarti keberagaman itu adalah merupakan suatu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang perlu kita jaga dan kita pupuk untuk saling menciptakan, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Berarti itulah merupakan suatu keistimewaan yang diberikan Tuhan Sang Pencipta kepada bangsa Indonesia. Nah, untuk itu bahwa proses pembelajaran pada hari ini kita siapkan, ya. Jadi untuk minggu depan, anak-anak kami harus mempelajari materi di rumah, ya, memahami materi yang berikutnya, biar minggu depan lebih mudah kita pahami atau kita mengerti, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, tadi kita mulai dengan doa. Berarti harus kita dengan doa. SMP Negeri Sepogaran Beriman, mandiri, gotong royong, bernama kritis dan inovatif, serta berkebinekaan global. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Itu satu orang kami undang untuk menutup dengan doa. Ayo. Satu dalam dua, Bapak yang baik, Bapak yang berkata, yang sabar, dan syukur melanjutkan kebenaran mereka, kami masih hidup Tuhan sampai hari ini. Bapak yang baik, Engkau tahu, kami telah selesai melakukan pembelajaran kami, menjadikan Bapak agar menjadi kebanggaan bagi kami. Bapak yang baik, kepala doa kami ini, akan disampaikan hanya melalui anak-anak, dan Yesus Kristus yang kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dan terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke. Halo Pak Eri, begini apa? Halo Pak Eri. Dengar Pak, dengar Pak.